Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu sore hari ini. Kami boleh live pada sore yang indah ini. Kami mengucap syukur. Tuhan baik, saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita ibadah pada sore yang indah ini, mari setiap kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau menyembah Dia karena Dia Allah di atas segala Allah. Shalom Burom, haleluya, yang sudah bergabung pada sore yang indah ini. Kita semua akan memuji, menyembah, tinggikan nama Dia. Kita mau buat Tuhan bergirang melalui pujian penyembahan yang kita naikkan, saudara. Haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Haleluya. Shalom Elisia Mei. Shalom Tas Jenny. Shalom Tasya. Shalom Oli. Haleluya. Shalom Pak Dwi. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kita. Kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Dia Allah di atas segala Allah. Dia yang berdaulat atas kita. Pertolongan saya dan saudara datang dari Dia. Haleluya. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Shalom Dr. Eri, Tuhan memberkati. Lagi di situ tangan-Mu bekerja. Haleluya. Haleluya. Selamat beribadah kita semua. Kita percaya, saya rindu ingin memberkati saudara. Saudara tetap di rumah. Kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan melepaskan setiap ikatan-ikatan saudara dan saya. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Haleluya. Ajaib, Kau telah memikat hatiku. Semataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan pertolongan-Mu. Datang dari-Mu Kristus. Pertolongan kami datang dari-Mu Roh Kudus. Haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Haleluya. Shalom Pasis. Shalom Dul. Tuhan memberkati. Memikat hatiku.
padamu Yesus. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat sore yang indah ini. Kami boleh beribadah di sore ini dengan hati yang penuh sukacita melalui live kami. Kami mengucap syukur buat pengaturan Tuhan, buat cara-Mu yang luar biasa, menolong, memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu senantiasa memuji menyembah Engkau, karena alasan kami ada sampai hari ini 3 Mei 2020, hanya ingin menyenangkan-Mu, hanya ingin menyenangkan-Mu, hanya ingin memuliakan-Mu, hanya ingin meninggikan-Mu. Kami percaya pujian penyembahan yang kami naikkan pada sore ini, kiranya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Engkau juga memberkati saudara-saudari kami yang live maupun yang streaming sore ini melalui IG. Kami percaya semua karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami rindu menyenangkan-Mu melalui pujian penyembahan yang kami naikkan. Di dalam nama Yesus setiap kita, haleluya, amin, haleluya, 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 haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, katakan dengan segenap hatimu saudara, ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku, haleluya, ya Aba. Bapa, ini aku anak-Mu,
rencanamu. Katakan lebih lagi ya Aba Bapa. Haleluya. Haleluya. Karena seluruh hidupku, haleluya, haleluya, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Haleluya. Kita mau lebih lagi cinta Tuhan. Kita mau Tuhan Engkau bekerja di dalam hidup kita, sehingga saudara dan saya akan dipakai lebih lagi dari hari ini lebih baik lagi, esok hari lebih baik lagi, karena hikmat ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita angkat satu pujian, Percaya Gusti Yesus. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, saudara, kita mau percaya lebih lagi. Kita cinta, kita percaya, kita benar-benar tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Amin. Ing sadina-dina rasake sabdane, haleluya, bebagone ngabekti, tulus sing ati selawase, setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro padha lunga, amarga pracaya rejekine teko, saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Haleluya. Haleluya. Setan rak doyan, demit rak ndulit, leloro padha lunga. Haleluya. Amarga pracaya rejekine teko, saben dina bejo tumrape. Haleluya. Glory bagi Rajaku, glory bagi Rajaku. Amarga pracaya rejekine teko, saben dina bejo tumrape. Katakan setan rak doyan. Haleluya. Semua kita yang streaming, mari kita nyembah Dia dengan segenap hatimu. Minta hadiratnya lebih lagi, karena hadiratnya yang akan mengubahkan saya dan saudara. Minta urapan Tuhan. Katakan more Jesus, more Jesus, more Jesus. Bendina bejo tumrape. Haleluya. Katakan setan rak doyan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, beri tim yang terbaik. Haleluya. Urapanmu nyata atas setiap kami. Haleluya. Rezekine teko,
sampai hari ini hanya ingin menyenangkan Engkau, hanya ingin meninggikan Engkau, hanya ingin memuliakan Engkau, mengagung-agungkan, memasyurkan, menceritakan semua kebaikan-Mu atas kami. Padha lunga amarga pracaya rezekine teko saben dina bejo tumrape. Katakan tumrape. Sing percaya Gusti Yesus. Katakan lebih lagi, tumrape. Sing percaya Gusti Yesus. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Terjadi atas setiap kami, Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Ajar kami untuk lebih lagi percaya. Percaya tanpa reserve. Terima kasih buat sore yang indah ini, Tuhan. Engkau memberkati setiap yang streaming saudara-saudari kami, baik yang streaming maupun yang live sore ini. Biarkanlah kami, Tuhan, memiliki hati seperti hati-Mu. Lembutkan hati kami. Kami rindu kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami. Kami rindu firman-Mu. Urapi kami. Karena kami gak bisa berbuat sesuatu apapun tanpa urapan-Mu. Urapan-Mu yang mengubahkan setiap kami. Urapan-Mu yang menjadikan kami kuat, perkasa. Dan urapan-Mu, Tuhan. Dengan urapan-Mu kami memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin. Tuhan memberkati saudara dan saya. Shalom, 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 shalom. Luar biasa sekalipun cuacanya panas, saudara ya. Tadi mau hujan gak jadi, tapi tidak mempengaruhi kita. Saya sampai deleweran keringetnya ini, saudara. Tapi luar biasa tanda bahwa pemeliharaan Tuhan ada di dalam setiap kita. Firman Tuhan mengatakan orang yang diurapi, orang yang dikasih Tuhan akan dipelihara menjadi gemuk dan segar. Haleluya. Kita akan sampaikan seperti kemarin saya sampaikan tentang kejatuhan Salomo, saudara. Kita langsung saja buka di dalam 1 Raja-Raja. Dari 1 Raja-Raja 11 dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Mungkin saya bisa minta tolong Mas Bagas membacakan 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu,
yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya oleh karena Daud, ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Amin, haleluya. Kita sudah membacakan firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja dari ayat 1 Raja-Raja 11 dari ayat pertama sampai 13, di mana Salomo jatuh di dalam dosa, di dalam kebodohannya, saudara ya. Salomo ini orang yang paling bijak pada waktu itu. Seperti yang kemarin kita baca, dia tidak, satu Tuhan tanya, dia nggak minta kekayaan, nggak minta harta, nggak minta sesuatu apapun, tetapi dia meminta roh pengertian dan roh hikmat. Dan pada saat sore yang indah ini kita membahas bagaimana Salomo jatuh di dalam kebodohannya, saudara. Bahkan dia itu waktu itu orang yang paling bijak. Dan ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa Salomo mencintai banyak perempuan asing. Ya, banyak perempuan asing yang pada waktu itu dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-14. Coba bacakan. 1 Raja-Raja 3 ayat ke-14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Amin. Tuhan berjanji kepada Salomo. 1 Raja-Raja 3 mengatakan, 1 Raja-Raja 3 ayat 14, dan jikalau engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saudara, Salomo ini melakukan kebodohan yang jangan sampai kita tiru ya saudara ya. Sudah cukup saudara ya. Salomo melakukan kebodohan yang berakibat fatal, saya katakan saudara. Tuhan telah menyatakan syarat kepada Salomo dan kerajaan Israel terus menikmati berkat Tuhan, yaitu dengan hidup menurut jalan yang telah Tuhan tunjukkan. Salomo gagal melakukan itu dengan mencintai perempuan-perempuan asing. Walaupun Tuhan telah melarangnya, saudara, di dalam Ulangan 7 ayat 1-4 ya saudara, yang tidak usah saya bacakan, saudara bisa catat dan saudara bisa baca. Di situ Salomo mencintai perempuan-perempuan asing. Mengapa Tuhan tidak mau orang Israel kawin campur dengan penduduk Kanaan? Karena perkawinan itu akan menyeret umat Tuhan menjadi penyembah berhala. Tuhan jauh lebih tahu daripada saya dan saudara. Tuhan mengerti yang terbaik buat saya dan saudara. Saudara, pada sore yang indah ini, nanti saudara boleh baca ya, di dalam Ulangan 7 ayat 1-4. Mengapa Tuhan tidak mau orang Israel kawin campur dengan penduduk Kanaan? Karena perkawinan itu akan menyeret umat Tuhan menjadi penyembah berhala. Larangan Tuhan diberikan olehnya. Larangan Tuhan diberikan olehnya agar kita tidak menjalani hidup yang rusak. Allah rindu supaya saya dan saudara menikmati kasih karunia dan hidup di dalam Dia, di dalam anugerah Dia. Saudara dengar baik-baik, Tuhan Allah yang kita sembah, Jesus Christ, rindu saudara dan saya menikmati kasih karunia, menikmati anugerahnya. Dia tahu apa yang terbaik buat saya dan saudara. Terus itulah sebabnya Dia memberikan peraturan kepada Salomo yang telah dilanggarnya, saudara. Saudara dengar baik-baik, pikiran kita yang dikuasai oleh kedagingan terkadang membuat kita menjadi tidak percaya kepada firman Tuhan. Karena kita melihat kenyataan, kita melihat keadaan dan kondisi yang ada, saudara. Tapi sore hari ini firman Tuhan daripada 1 Raja-Raja 11
ayat 1-3 yang dibacakan oleh tim kami Mas Bagas tadi sudah cukup sangat jelas. Saudara bisa simak dari setiap ayat. Supaya apa? Saudara memahami bagaimana Salomo ini sangat disayangkan. Dia orang yang paling bijak pada waktu itu. Orang yang penuh hikmat. Orang yang luar biasa, saudara. Tapi dia bisa jatuh dikarenakan dia mencintai perempuan-perempuan asing yang ada di dalam Ulangan tadi, saudara ya. Di dalam Ulangan yang ke-7 ayat 1-4. Dia bisa jatuh karena dia mencintai wanita-wanita asing. 700 istri dan 300 gundeknya, saudara. Yang membuat dia berpaling kepada Allah. Dia berpaling kepada Tuhan, kepada Allah di atas segala Allah. Itu sangat disayangkan. Dia orang yang memiliki segala sesuatunya, saudara. Karena, saudara, Tuhan tidak izinkan dia mencintai perempuan-perempuan asing karena dia tidak mau. Salomo menyembah Allah lain, menyembah Baal, menyembah berhala. Maka saudara, kedagingan kita itu memang kadang membuat kita tidak sanggup melawat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Salomo terpikat. Dosa yang ditebarkan di depan Salomo, saudara. Salomo mengabaikan firman Tuhan. Dia menikahi siapa saja yang menarik hatinya. Dia mengabaikan firman Tuhan yang menjamin hidupnya, yang sudah memberkati hidupnya. Dia lupakan, dia mengabaikan itu dan dia tertarik. Apa yang membuat hatinya senang itu yang dikerjakan. Jadi Salomo suka mengabaikan. Dia berkata seperti ini, saudara. Dia mempunyai 700 orang istri berdarah bangsawan dan 300 orang gundek. Dan Alkitab mencatat bahwa pengaruh perempuan asing ini perlahan-lahan mengubahkan hati Salomo. Hatinya yang dulu menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh menjadi berubah, saudara. Tetapi ketika dia telah menjadi tua, pengaruh yang begitu besar itu membuat orang sebijak Salomo tidak lagi memegang kebenaran. Saudara, mengerikan. Berapa banyak yang sudah melayani, akhirnya meninggalkan Tuhan, menyepelekan, menganggap enteng titah-titah Tuhan, perintah Tuhan. Yang kedua, saudara, yang pertama tadi, saudara, ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Salomo mencintai banyak perempuan. Kenapa dia sampai jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala? Yang kedua, saudara, Salomo menyembah berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Salomo menjadi tua, dia melakukan penyembahan berhala. Dia menyembah dewa-dewa yang menjijikkan. Dia menyembah Asitoret, ilah pemberi kesuburan, dan dipuja dengan seks yang liar. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang seperti Salomo bisa jatuh karena kebodohannya. Saudara, yang membuat kita kuat itu keintiman dengan Tuhan. Berdua saja dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Menjadikan saudara dan saya berkualitas. Tetap ada di jalannya Tuhan. Ya, Salomo jatuh. Bahkan dia memuja Asitoret, ilah pemberi kesuburan, dan dipuja dengan seks yang liar. Dia juga menyembah dewa-dewa menjijikkan lainnya yang telah menjadi jerat dari kehidupan orang-orang Israel di Kanaan, saudara. Salomo tidak sadar bahwa bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewa itu jauh lebih miskin dan lemah dari Israel. Penyembahan berhala sungguh merupakan suatu yang bodoh tetapi tidak disadari. Salomo tidak menyadari hal itu. Bahkan nanti saudara, di season yang kedua, saya akan menyampaikan bahwa Salomo tidak menyesal dengan apa yang telah dilakukannya. Itu mengerikan. Betapa bebalnya hatinya, saudara. Karena diikat oleh perempuan-perempuan itu. Karena dilihatnya menarik semua wanita-wanita cantik. Siapa yang dia suka semuanya dinikahinya, saudara. Dia menikah dengan 700 wanita dan 300 gundek. 700 dari kaum bangsawan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari firman pada sore yang indah ini, supaya kita mengerti bahwa kita harus berjaga-jaga, kita harus berhati-hati di dalam kita melakukan segala sesuatunya. Saudara, tetapi tidak disadari oleh orang paling bijak sedunia ini. Salomo ini orang paling bijak. Tidak cukup sampai di sini. Salomo bahkan ikut membakar ukupan, memberikan korban. Ya, yang sudah, ya, firman yang kita bacakan tadi, saudari kita Mas Bagas membantu saya membacakan tadi dari 1 Raja-Raja 11, saudara, dari ayat pertama sampai 13. Salomo bahkan membuat ukupan, memberikan korban dan sujud menyembah kepada seluruh dewa-dewa para istrinya. Saudara, sangat disayangkan. Orang yang sehebat, sekuat, yang punya pengaruh yang luar biasa, seperti Salomo bisa jatuh dikarenakan oleh sesuatu yang menarik. Dia menyembah dewa-dewa yang disembah oleh istrinya, saudara. Mendirikan tempat-tempat khusus untuk penyembahannya. Bahkan dia membuat tempat-tempat khusus untuk penyembahannya, saudara. Hati Salomo tidak lagi menyembah Tuhan. Hati Salomo meninggalkan Tuhan. Dia menjadi penyembah berhala yang menjijikkan hati Tuhan. Orang seperti Salomo bisa berbalik 180 derajat. Dari yang setia kepada Tuhan, yang waktu ditanya di ayat 7, dia berkata seperti ini, saudara. Dia tidak meminta apa-apa, dia hanya meminta hikmat, saudara. Meminta roh pengertian dan hikmat bisa jatuh sampai seperti ini. Salomo telah merusakkan segala yang telah Tuhan percayakan kepada dia. Salomo hancurkan semua kepercayaan Tuhan, kebaikan, kasih setianya. Melupakan Tuhan dan tidak lagi mempunyai gairah. Hatinya tidak ada lagi cenderung untuk menyembah Tuhan. Tapi hati Salomo sudah menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Ilah-ilah yang disembah oleh istri-istrinya, saudara. Dia tidak lagi mampu memiliki hati yang didedikasikan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo sudah keluar dari titah-titah Allah. Salomo sudah sangat mengabaikan apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga saudara di ayat yang ke-13, coba tolong Mas Bagas bacakan lagi. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Tuhan mengingat hambanya Daud, saudara. Saudara, Tuhan masih mengingat apa yang dilakukan bapaknya Salomo, Daud. Mengatakan bahwa Tuhan sangat marah kepada Salomo. Dia berniat menghancurkan kerajaan Salomo dengan membagikan menjadi dua, dikoyakkannya. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-13, Allah tidak ingin melakukannya pada waktu Salomo masih hidup. Dia akan memecahkan kerajaan itu ketika Salomo telah mati. Tuhan masih menjaga kerajaan itu selama Salomo hidup karena Tuhan mengingat janjinya kepada Daud. Saudara, betapa kita menyembah kepada Allah yang setia. Tuhan mengingat janjinya kepada Daud, ayahnya. Ayahnya Salomo diingat janjinya Tuhan kepada Daud. Daudlah yang menyebabkan kerajaan itu tetap utuh pada zaman Salomo. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini mari kita belajar dari tokoh Salomo supaya kita tidak mengulanginya lagi. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita harus merenungkan titah-titah Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara, saya bersyukur malam hari ini Tuhan boleh izinkan kami boleh beribadah di hari Minggu ini, saudara. Tadi pagi Dr. Restu melalui grup sudah tanya, jam berapa nanti Mbak streaming untuk ibadah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia Allah yang hebat, Allah yang luar biasa.
Saya percaya pagi tadi saudara, kita boleh mendengarkan banyak streaming melalui live dari YouTube. Hamba-hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-hambanya yang turun ke jalan-jalanan membagikan sesuatu berkat Tuhan. Saya mengucap syukur saudara, kita masih Tuhan beri kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan masih beri kita kesempatan untuk live pada sore hari ini. Untuk saudara boleh mengikuti program Kasih Kristus ini. Terima kasih saudara sudah setia mengikuti program Kasih Kristus. Biarlah kita belajar dari Salomo. Marilah saudara kita mengingat tentang 3 hal. Bagaimana dosa itu bisa mengikat saudara dan saya. Kenapa Salomo mengalami itu? Saudara, ada 3 PowerPoint yang akan saya sampaikan. Tidak ada dosa yang langsung menunjukkan dampak buruknya. Semua dosa akan memulai godaannya dengan suatu perbuatan yang kecil dan tersembunyi. Kebobrokan Salomo digoda dengan kesenangannya akan perempuan-perempuan. Salomo dipikat oleh keinginan dagingnya. Dan karena itu perlahan-lahan dia makin menjauh dari Tuhan. Kita semua akan memiliki kecenderungan untuk terus menjauhi Tuhan tanpa kita sadari. Mungkin kita akan makin malas berdoa. Untuk apa aku berdoa? Untuk apa aku nyembah Tuhan? Untuk apa aku lihat live gak ada gunanya? Toh hidupku tetap seperti ini. Saudara, tanpa saudara sadari, dosa itu gak langsung kelihatan saudara. Tanpa saudara dan saya sadari, saudara sudah diseret. Saudara menjadi malas. Api itu sudah padam. Roh Allah tidak bisa bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Yang membedakan, maka setiap saya tadi sebelum kita live pukul 5 saudara, ada seorang anak muda ya yang minta dilayani. Dia dari Kedar dan Nebayot, bukan orang yang percaya Tuhan. Tapi saudara, dia saking mengalami tekanan yang begitu kuat, yang ketakutan begitu rupa, sehingga dia berkata seperti ini, pokoknya saya ingin didoakan. Saya berkata, saya mendoakan dengan kuasa Yesus Kristus. Dan anak kami yang memperkenalkan kami dengan anak muda ini tadi, saudara sudah memberitahu, kita melayani dengan kuasa Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, setan bertekuk lutut, kuasa lain bertekuk lutut. Dan saya sampaikan ternyata anak ini diikat dari umur 3 tahun. Tadi umurnya berapa Mas Bagas? 23 tahun saudara. Jadi 20 tahun anak ini diikat roh jahat. Orang tuanya gak menyadari. Saya mau sampaikan kepada saudara dan saya, dosa itu memang gak kelihatan saudara. Permulaan gak terasa apa-apa. Seperti juga Salomo, sampai akhirnya dia gak punya gairah untuk menyembah Tuhan. Jangan biarkan ini terjadi atas hidup saya dan saudara. Mari saudara kita bangkit. Kita serukan nama Yesus. Nanti habis firman kita berdoa, kita nyanyikan. Catat Bu Ana, bangkit serukan nama Yesus. Supaya yang loyo-loyo ini saudara, bangkit menyerukan nama Yesus. Di saat kita lemah, bukankah firman Tuhan mengatakan, semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Mari saudara datang kepada Tuhan. Sore hari ini sore yang indah. Jangan kita mengulangi dosa yang dilakukan Salomo. Salomo orang yang punya hikmat yang luar biasa. Salomo pribadi yang luar biasa dipimpin oleh Roh Allah. Dia minta hikmat pada saat Tuhan bertanya kepada dia. Tapi atau akhirnya dia jatuh. Dia diseret oleh istri-istrinya. 700 istri dan 300 gundiknya yang menarik hatinya. Sampai dia membuat dewa-dewa kekejian yang menyakiti hati Tuhan. Saudara dan saya, jangan biarkan saudara tenggelam dalam dosa. Dan kebobrokan kita sendiri, kita akan menjadi semakin parah, makin rusak. Dan kita akan menuai segala taburan dengan tekun. Yang dengan tekun kita biarkan. Tanpa kita sadari seperti tadi yang saya sampaikan kepada anak muda ini. Tanpa engkau sadari, dengan tekun kau membiarkan dirimu diseret dengan berbagai-bagai dosa. Sehingga engkau mengalami seperti ini. Padahal saya sampaikan tadi, ibu melihat kamu itu anak baik.
Kamu bukan anak yang jahat. Kamu bukan anak yang seperti ini, bla 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 saya sampaikan. Tapi kamu anak yang baik, nak. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan dari hal kecil kita biarkan. Tapi belajar peka. Belajarlah peka. Bagaimana kita peka keintiman dengan Tuhan. Berdua saja dengan Tuhan. Duduk nyembah Tuhan. Di saat kita menyembah, Roh Allah bekerja. Di saat kita menyembah, sesuatu terjadi atas hidup saya dan saudara. Salam Magdalena, Tuhan memberkati. Saudara, kita jangan pernah biarkan diri kita diseret oleh berbagai-bagai macam dosa. Dosa itu tidak kelihatan, tapi akhirnya akan membuat kita tidak bergairah untuk datang kepada Tuhan. Saudara, jangan biarkan kemalasan, hawa nafsu, percabulan, kemarahan, dan semua jenis dosa ini mengikat dirimu dan diri saya. Semua ini akan menjadikan jerat. Makin lama makin membuat hidup kita terpuruk dan tenggelam di dalam kecemaran. Tapi mari kita bangkit, katakan, hai jiwaku sembahlah Tuhan, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan pernah biarkan hidupmu, saudara, dipermainkan oleh si jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau intim, kau diberi kepekaan. Kalau engkau intim, kau akan berkata, wow, dahsyatnya Allahku. Dahsyatnya kasih Tuhan di dalam hidupku. Shalom Ibu Setiorini, Tuhan memberkati ibu dan keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, saudara, jangan pernah lupakan bagaimana Salomo jatuh ke dalam dosa. Jika dia pun tetap bisa jatuh, apalagi kita. Mari kita berjaga-jaga. Jangan biarkan saudara hawa nafsu itu mengikat hidup kita. Tapi biarlah kita terus terikat di dalam kasih karunia Tuhan. Mengikatkan diri dengan cara bersekutu dengan dia. Dan yang kedua, Salomo mengkhianati Tuhan ketika dia telah diberkati dengan segala yang limpah, indah dan mulia. Salomo diberikan hikmat, kekayaan, tahta yang kuat dan besar. Apalagi yang kurang buat seorang seperti Salomo. Saudara, seperti waktu Adam di Taman Eden, tidak kekurangan satu apapun, tapi ternyata herannya tidak satu pun dari hal-hal tadi yang mencegah dia untuk jatuh ke dalam dosa. Bayangkan betapa menjijikkannya. Tuhan memberikan segala yang diperlukan Salomo. Tetapi Salomo menyembah dewa-dewa yang bahkan tidak pernah ada. Dewa-dewa itu tidak pernah memberikan apapun kepada Salomo. Tetapi dia rela menyembah para dewa itu. Dosa yang dilakukan Salomo, saudara, tidak dapat ditoleransi lagi. Kita berbuat dosa di tengah-tengah berkat Tuhan yang diberikan, yang limpah, yang dahsyat. Tuhan beri saudara dan saya hari ini sehat, itu berkat yang dahsyat. Tuhan berikan hari ini kita bisa bersama keluarga, bersama suami, istri, anak-anak kita. Itu berkat yang dahsyat, saudara. Itu berkat yang tidak bisa terkatakan oleh ucapan apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau serius. Kita mau benar-benar seperti pujian. Mataku tertuju kepada Tuhan. Hatiku tertuju kepada Tuhan. Jiwaku menyembah-Mu. Biarlah, Tuhan, kebenaran-Mu memikat, dan selalu menggairahkan hati saya dan saudara. Jangan biarkan berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, saudara sepelekan. Berkat-berkat bagi Salomo yang begitu limpah, dan dia telah tetap menyembah ilah palsu. Ilah yang palsu, apa yang membuat hatimu mendua hati, mari saudara lepaskan. Sore ini lepaskan apa yang mengikat hatimu. Oh, aku kalau tidak seperti ini. Mungkin orang berkata, aku kalau tidak seperti ini, aku tidak bisa hidup. Saudara salah. Apapun alasan saudara dan saya, mari datang menyembah Dia. Saya pure murni hidup untuk Tuhan. Saya memang tidak mau. Saya memang mengajar saudara. Tapi saya berkata lebih baik saya melayani jiwa-jiwa. Panggilan saya dari semula melayani jiwa-jiwa.
Saya rindu melayani jiwa-jiwa, mementori setiap jiwa sampai menjadi berhasil di dalam Tuhan. Berapa banyak anak rohani yang sudah ditolong Tuhan menjadi manusia-manusia yang berguna, yang menyukakan Tuhan, negeri ini, bangsa ini, menyukakan orang tua dan menyukakan keluarga. Saya rindu, saudara, kita punya anak-anak rohani, baik laki-laki maupun wanita yang militan-militan yang luar biasa. Termasuk yang streaming pada sore yang indah ini, saudara. Saya mengucap syukur, itu kebahagiaan buat saya. Bukan setiap bulan menerima gaji, bukan. Tapi kebahagiaan saya saat jiwa-jiwa berkata, Tuhan, Kau segalanya dalam hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan baik, kita memelihara diri, saudara, dari berbagai-bagai pengaruh, dari kecemaran yang membuat kita berdosa. Ingatlah betapa banyak Tuhan telah memberkati saudara dan saya. Di season kedua nanti akan saya lanjutkan. Berkat yang Dia berikan tidak terhitung, saudara. Jangan pernah saudara tinggalkan Dia. Sore ini saya akan berdoa, di season kedua nanti saudara saya akan lanjutkan bagaimana menjadi seorang yang layak, yang bisa berkata seperti Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan sampai garis akhir, finish strong, sampai selesainya. Biarlah setiap kita boleh mengakhiri pertandingan ini sampai dengan selesainya. Saya akan berdoa, taruh tangan kanan saudara di dadamu. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu pada malam hari ini di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama sampai 13 yang menggoyahkan hati kami menjadi terkoyak. Tuhan, kami hanya mau mengizinkan Roh-Mu bekerja di dalam hati kami. Roh Kudus, ampuni setiap kami. Kami mau kembali kepada Engkau dengan segenap hati. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau mengucap syukur buat berkat yang terbaik, yang terindah yang Yesus Kristus telah berikan. Bapa yang baik, yang mulia, terima kasih buat sore ini. Engkau memberkati setiap mereka yang streaming sore ini. Saudara-saudari kami yang terkasih sore ini, Engkau memberkati pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan, Engkau menyembuhkan setiap sakit penyakit setiap mereka, Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan karena menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan angkat di dalam nama Yesus. Karena Engkau Allah yang perkasa, yang meminta setiap kita untuk merenungkan titah-titah-Mu, supaya kami, Tuhan, supaya kami selalu ada di dalam kasih karunia-Mu. Itu tujuan Engkau atas kami. Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan juga memberkati kami. Dan kami percaya di season kedua nanti Engkau lebih lagi mengurapi kami, menyampaikan kasih-Mu, supaya kami selalu berjaga-jaga dalam setiap keadaan. Terima kasih Tuhan Allahku, terpujilah nama-Mu, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus semua kita berkata amin, haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian. Bangkit serukan nama Yesus, engkau yang sudah loyo-loyo, yang tidak bergairah, yang mulai dipikat oleh segala hawa nafsumu. Mari kita datang kepada Tuhan, katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa, haleluya, dengan kuasa nama-Mu. Bangkit, serukan nama Yesus, nama Yesus. Katakan Yesus, Yesus, Yesus.
nyatakan kuasanya. Haleluya. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, katakan haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan bangkit. Serukan nama Yesus. Yesus, Yesus maju. Nyatakan kuasanya. Girangkan hatimu saudara. Kita nyembah dia karena dia suka dipuji dan disembah. Dengan kuasa namanya, nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus. Haleluya. Di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Saudara, kembali kita akan live di pukul 20.00 nanti. Kita rindu saudara tetap bisa bergabung. Dan saudara bisa juga berbagi kepada saudara-saudara yang lain. Supaya bisa diberkati kepada teman, kawan, semua familimu. Supaya malam hari ini bisa bersama kita bergabung di dalam akun IG kami. Karena kami percaya urapan Tuhan turun di dalam setiap kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Saudara, shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.